Jadi recorded ya. Mulai aja. Slide-nya udah kelihatan? Udah. Oke, kita kejar untuk yang minggu lalu. Kan minggu lalu tanggal merah ya, libur. Nah, sekarang kita bikin jadi 2 sesi. Pertemuan 2 sama pertemuan 3. Nanti yang pertemuan 3 kalau nggak selesai bisa kita rekap. Kita bisa untuk di minggu depan lagi. Tapi kayaknya insya Allah bisa sih. Oke, slide aman ya. Udah pada download ya di e-learning, silahkan di-download dulu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa cek di slide, terus kalian catat dulu. Nanti ketika ada sesi pertanyaan dibuka, kalian bisa bertanya di situ ya. Oke, untuk menghemat waktu, kita mulai aja. Untuk absensi nanti saya capture, ya tenang aja. Tapi nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti saya akan tanyakan ya. Oke, ini untuk 3 prodi ya. Oke, kalau bisa sambil on cam nggak apa-apa ya, karena kita biar interaktif nya jalan ya. Sambil. Oke. Wirpan. Wirpan kerja apa Wirpan? Oh, oke. Di daerah mana kalau boleh tahu, maaf? Di Malang, Tiga. Oh, suaranya putus-putus ya, sebentar ya. Saya pakai headset aja biar. Oke. Di daerah mana, maaf? Saya di Malang, Pusdikaran, Jawa. Di daerah Malang. Oke, oke. Di teman-teman ada yang read izin nggak? Hari ini si Fatma izin kebetulan. Ada yang read izin nggak dari teman-teman? Kalau ada nanti kan japri aja ya atau di chat ya. Di infoin di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan 2 hari ini kita belajar statistika ya, lanjut. Yang sebelumnya kita membahas tentang populasi dan sampel ya. Nah, yang di pertemuan 2 ini kita belajar lebih ke pembagian data. Kemudian ada pengumpulan data, kriteria dan pemeriksaan data, sama klasifikasi, juga tabulasi. Kita masih di pertemuan sebelumnya. Ini lebih detail lagi. Oke. Kita tahu kemarin kalau kita belajar statistika berarti kita belajar tentang penggambaran angka, belajar tentang penggambaran angka, kemudian juga tentang pengumpulan data ya, pengumpulan data yang nantinya akan dihitung, nah itu statistik. Kemudian nanti ciri-cirinya itu yang dijadikan objek itu bisa sebagian atau bisa seluruhnya yang akan kita amati. Ya, ini review ulang. Kemudian menunjukkan suatu informasi mengenai berbagai macam kegiatan dalam bentuk angka. Jadi statistik itu nggak jauh dari angka, tapi untuk perhitungannya sudah ada formulanya. Jadi nggak usah takut ya kalau belajar statistik. Nah, kemudian di sini lebih dalamnya lagi nanti kita belajar bagaimana menyusun model ya. Kemudian merumuskan hipotesa, ya hipotesa itu dugaan-dugaan ya, dugaan-dugaan yang kita temukan di lapangan itu namanya hipotesa. Hasilnya, hasilnya itu namanya hipotesa, ya. Tapi kalau penelitiannya itu dinamakan namanya hipotesis. Gitu. Jadi jangan terbalik, kalau hipotesa itu hasilnya, hasil dari penelitian yang kita juga temukan di lapangan itu hipotesa, tapi kalau hipotesis berarti rangkaian yang akan kita jalani dalam melakukan penelitian. Nanti muncul hipotesis gitu.
Hasilnya disebut namanya hipotesa. Terus kemudian proses pengumpulan data, penentuan sampel hingga analisis data. Nah, ada istilahnya namanya cabang matematika disebut namanya probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang akan hadir, ya, yang akan timbul, yang muncul. Maka probabilitas didekati secara rumus matematika dan secara data statistika. Jadi matematika sama statistika itu berbeda ya. Matematika itu punya cabang namanya statistika. Tapi statistika ini lebih mendominasi terkait rumus-rumus yang memang sudah dibuat gitu. Kalau matematika kan memang masih baku. Kalau statistika udah dikembangkan oleh si ilmuwan-ilmuwannya gitu. Bedanya di situ. Kemudian muncul dua istilah ya. Nah, ada namanya matematik sama statistik. Ya, kalau matematik berarti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ya. Tapi kalau probabilitas statistik dia menggunakan data ya. Key-nya di sini menggunakan data yang terkumpul dari lapangan serta menggunakan rumus matematika. Jadi selain dia punya rumus statistik, ada namanya penambahan jika memang diperlukan menggunakan rumus matematika gitu ya. Nah, statistika kalau dikembangkan namanya probabilitas statistik ya. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya ya dari statistika. Dia bisa menggambarkan data dalam bentuk tertentu, menyederhanakan data kompleks menjadi lebih sederhana. Itu fungsinya ya. Tekniknya untuk menggambarkan perbandingan juga memperluas pengalaman dari seseorang ya. Seseorang bisa mengukur besaran dari suatu gejala, juga bisa menentukan hubungan sebab akibat. Kalau statistika udah pasti belajar namanya hubungan sebab akibat ya. Kalau ada populasi sekian, nantinya muncul hasil penelitiannya hipotesa A, B, C, akibatnya ini. Nah, udah harus ada namanya hubungan sebab akibat di situ. Nah, di sini kegunaan statistika nanti macam-macam ya. Ada yang bisa untuk analisa data ya, analisis data, untuk kebutuhan ramalan sama uji hipotesa. Jadi hasil hipotesisnya itu berupa hipotesa nanti diuji lagi. Benar nggak kebenarannya atau marginnya ini kira-kira berapa persen yang mendekati dari validnya data gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, untuk tiga ini ya kegunaan statistik ini lebih garis besarnya ya. Orang lebih tahu sekarang ini yang lagi tren adalah peramalan atau forecasting kita sebutnya ya. Kalau di big data udah nggak aneh namanya istilah forecasting kalau di big data. Nah, makanya big data itu sebenarnya turunan dari statistik ya. Ada ilmu baru, ada knowledge baru, ada insight baru, itu dalam hal statistik adanya big data. Gitu. Ada big data analitik, ada big data nanti untuk forecastingnya seperti apa, nanti ada macam-macamnya lagi gitu. Oke. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, kalian bisa catat dulu, nanti ada sesi pertanyaan, nanti saya buka ya di sela-sela di sini. Nah, kemudian kalau kecepatan nanti bilang ya. Oke. Kalau kecepatan jelasin nanti bilang aja. Kemudian di sini, nah ilmu statistik ini nanti terbagi menjadi 4 ya. Ada namanya statistik deskriptif, ada induktif referensi, inferensi, kemudian ada teori probabilitas sama analisis keputusan ya. Masing-masing di sini punya punya tugasnya masing-masing ya. Kalau deskriptif dia hanya bisa menggambarkan dari karakteristik data yang ada. Ya. Kalau status induktif lebih ke dia bisa mengambil informasi tapi berdasarkan sampel random ya yang diambil. Jadi sifatnya inferensial. Jadi hanya beberapa sampel yang diambil secara random. Nah, kemudian ada namanya probabilistik, dilihat dari peluangnya ya. Angka mana yang bisa menunjukkan tingkat keyakinan. Jadi memang
peluang-peluang A, peluang B nanti muncul kapan nih gitu. Kira-kira dalam satu kali kocokan dadu misalnya muncul berapa peluang untuk angka 1 sampai 6. Nanti kita belajar seperti itu ya. Kemudian ada analisis keputusan ya. Analisis keputusan berarti memang hasil analisis nanti dijadikan sebagai alternatif tindakan ya. Alternatif tindakan nanti akan misalnya kalau kita bertemu dengan data hasil analisa COVID-19, oh ternyata di Jakarta Timur kenapa lebih tinggi, kenapa Jakarta Pusat lebih tinggi orang-orang yang terkena COVID dibandingkan Jakarta Selatan. Itu hasil analisanya apa, tindakannya apa, oh ternyata misalnya di Jakarta Pusat kenapa lebih tinggi, di sana terdapat banyak interaksi orang-orang di perkantoran gitu. Timbang di Jakarta Timur rata-rata di sana jarang perkantoran tapi lebih banyak perumahan gitu. Seperti itu ya. Oke. Ini untuk analisis keputusan. Kemudian nah, ada elemen statistik ya. Elemen statistik ini terdiri menjadi beberapa ya. Kemarin kita udah belajar namanya populasi. Kemudian ada belajar sampel. Kemudian ada juga penambahan namanya variabel. Kalau populasi kemarin kita tahu ya, itu adalah sekumpulan data ya yang saling relevan ya. Contohnya di sini semua pekerja di seluruh Indonesia, semua mahasiswa di Jakarta, terus misalnya kemudian semua mahasiswa di ITTS misalkan kayak gitu. Kemudian kalau sampel berarti ternyata kalau populasinya seluruh mahasiswa di Jakarta berarti sampelnya saya mau ambil mahasiswa semester 8 jurusan sistem informasi misalkan gitu ya. Oke, sebentar. Nah, di sini untuk populasi ya. Jadi secara menyeluruh yang kita kategorikan. Tapi kalau sampel udah sebagiannya aja ya. Sebagian aja yang kita ambil sebagai bahan penelitian. Nah, kalau variabel artinya dia bisa dikategorikan simbolisnya ya, atau misalnya dia bisa mengandung punya nilai dalam suatu himpunan ya. Bisa disebut domain dari variabel ya. Himpunan nilai itu disebut juga domain dari variabel. Nah, tapi yang kita tahu kalau variabel itu belum tentu dia punya satu atau beberapa karakter populasi. Jadi variabel itu nggak harus homogen. Bisa aja dia sifatnya heterogen ya, nggak saling sama deh sifat karakteristiknya, tapi dia bisa menjadi bagian dari populasi. Gitu, itu variabel. Sifatnya juga kalau variabel ini adalah dinamis. Ya. Nah, kalau skala pengukuran di dalam statistik ada istilahnya hanya dua ya. Kita tahu hanya ada kita kenal kuantitatif sama kualitatif. Kalau kuantitatif yang kita tahu berarti dia hanya hitungan yang bisa diukur berdasarkan angka. Itu kalau kuantitatif ya, berdasarkan angka, berdasarkan hitungan. Gitu. Tapi kalau kualitatif dilihat bukan berdasarkan angka atau hitungan, tapi berdasarkan kualitasnya ya. Nilainya dia mendekati nggak sih dengan batas wajar normal atau validnya si data yang kita kumpulkan ini validnya berapa persen. Nah itu ternyata dari berapa persen itu sifatnya kuantitatif, tapi secara secara hasil dia kualitatif. Oh ternyata dia cenderung prosesnya mendekati kebenaran. Ternyata proses yang kita lakukan penelitian mendekati batas tidak wajar lebih banyak misalnya. Nah, itu berdasarkan kualitas. Skala yang bisa dihitung berdasarkan deskriptif ya, narasi. Bukan hitung-hitungan, itu kualitatif. Bedanya di situ ya.
Kalau kuantitatif berdasarkan hitungan atau angka, berapa persen, berapa jumlahnya, berapa totalnya, itu kuantitatif ya, gitu. Nah, kalau cara atau teknik mengumpulkan data ada beberapa. Yang pertama itu kita tahu biasa ya, itu ada teknik namanya wawancara atau interview ya. Interview atau wawancara ini memang sifatnya ada dua, ada yang structure interview sama unstructured interview. Kalau unstructured berarti memang dia tidak terstruktur ya. Misalnya pertanyaan ini, kalau untuk yang struktur kita udah jauh-jauh hari kita udah bisa tekankan, wah saya mau bertanya ini nanti, saya mau bertanya tentang kalau terkait COVID-19 misalnya, saya mau bertanya nantinya berapa jumlah kamar di rumah sakit Wisma Atlet misalnya, atau misalnya berapa jumlah orang yang terkena COVID di hari ini atau di tanggal sekian, range dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Februari, tanggal 28 Februari misalkan, kayak gitu. Tapi kalau yang tidak berstruktur, secara spontanitas kita nanti bertanyanya. Kita ketika di lapangan ya melakukan penelitian, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang nggak ada di list kita. Itu yang sifatnya tidak struktur. Jadi secara responsif aja gitu, secara fleksibel, secara mendadak ya yang kita tahu gitu. Tapi tetap itu jadi bagian dari poin-poin pertanyaan dalam wawancara gitu ya. Nah, kita harus tahu juga belajar ya, kalau kita senang berinteraksi dengan orang lain ya, nanti kita pengen punya pekerjaan yang sosialisasinya itu lebih banyak ke orang lain ya, ke orang-orang. Nah, kita harus belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik ya. Kita lihat nanti untuk penelitian sesuai enggak ya dengan masalah atau tujuan yang kita ambil dalam penelitian nanti. Kemudian jelas atau tidak ya. Kemudian meragukan apa enggak nih pertanyaannya. Kalau meragukan mendingan nggak usah ditanyain gitu ya ke orang yang kita tanyakan atau si narasumbernya gitu ya. Terus kita nggak perlu menggiring opini kita pada jawaban tertentu agar orang tersebut menjawab pertanyaan kita, itu jangan ya. Itu hindari seperti itu. Kemudian sesuaikan dengan pengetahuan pengalaman orang yang diwawancarai gitu ya. Jangan sampai orang yang mengerti hukum tapi kita tanyakan terkait kesehatan atau terkait apa namanya pengalaman-pengalaman yang dia nggak punya gitu misalkan. Nah itu nggak nyambung ya, nggak sinkron. Kemudian di sini ada pertanyaan tidak boleh atau yang sifatnya pribadi itu hindari ya. Misalnya alamat rumahnya di mana dan lain-lain, itu nggak perlu ya. Apalagi kalau nanti kita bertanyanya direkam kita secara live, nah itu hindari seperti itu ya. Itu ciri-ciri pertanyaan yang nggak boleh. Nah kemudian nanti wawancaranya ini bisa langsung diperoleh berdasarkan nanti udah akurat belum ya kira-kira dari pertanyaan tadi. Kita bisa mengukur ya nantinya udah akurat nggak. Kemudian nanti data-data atau hasil observasi kita bisa dipertanggungjawabin apa enggak gitu. Ya, tapi kalau wawancara ini punya kekurangannya kalau skalanya ini memang orang yang kita wawancara itu sangat banyak ya, atau artinya memiliki kapasitasnya skala besar. Nah itu rasanya kalau untuk wawancara satu persatu akan memakan waktu ya. Kalau udah memakan waktu artinya budget pun nanti bertambah terus. Nah itu jadi over budget kan nggak mungkin juga, harus dihindarin. Nah, makanya kalau sifatnya udah skala besar, baiknya kalau tahap wawancara itu dijauhi tapi lebih banyak ke kuesioner atau misalnya skala pengambilan datanya udah real time yang ada di sosial media misalkan, itu lebih efisien ya kayak gitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini saya lihat. Nah ini ya, kemudian ada kuesioner ya atau angket istilahnya kalau di penelitian ya di statistik. Kuesioner ini sifatnya kita udah menyiapkan isi-isian ya
sejumlah pertanyaan ya. Nah, kelebihannya kalau skala besar kita sangat menghemat waktu kalau pakai kuesioner. Ya, biayanya juga lebih murah karena kita sekali broadcast ke orang-orang, mereka akan isi, feedback yang kita dapat pun lebih cepat ya, gitu. Kemudian juga kalau misalnya ada pertanyaan sifatnya pribadi, lebih enak kita pakai kuesioner. Misalnya tanya berapa usianya, berapa budget per bulan yang dia keluarkan dalam sebulan misalnya, berapa gaji yang dia dapatkan, range-nya dalam sebulan, pakai range misalnya. Itu lebih sifat pribadi dan orang nggak akan tersinggung gitu ketika kita bertanya itu. Itu salah satu kelebihannya kalau pakai kuesioner ya. Tapi kalau kelemahannya biasanya kalau pertanyaannya kita kasih banyak ya, sering ya kita temuin kita ingin menggali informasi, orang-orang ingin menggali informasi tapi di pertanyaannya sangat banyak ya, bisa puluhan. Nah, kita yang mungkin punya waktunya sangat sedikit untuk mengisi angket atau kuesioner, kita jadi isinya asal-asalan. Nah, itu artinya jawaban bisa dikategorikan nggak akurat gitu ya, tidak bisa akurat. Jadi diisinya pun asal-asalan. Atau enggak semuanya diisi oleh si yang isi kuesioner ya. Seperti itu. Orang-orang yang kita observasi. Nah, kemudian di sini ada teknik ketiga namanya pengamatan ya atau observasi. Di sini kita bisa mengumpulkan data ya dengan mengamati objek penelitian atau kejadian baik berupa manusia, benda mati atau gejala alam. Observasi itu nggak harus orang ya, bisa benda mati ya, penelitian kalau fosil dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga pengen tahu mungkin pengamatan mengetahui sikap dan perilaku seseorang misalnya gitu ya. Nah, sini punya kelemahan sama punya kelebihannya. Kalau kelemahannya mungkin bisa aja terjadi kesalahan interpretasi ya. Jadi hasil observasinya apa ya, hasil yang kita tulis atau kita tangkap, kita capture beda lagi gitu. Atau katakan dalam satu penelitian punya banyak tim ya, satu tim itu bisa 10 orang misalkan. Nah, ternyata interpretasi masing-masing orang ketika melakukan itu berbeda-beda, misalnya itu bisa aja terjadi ya. Itu kalau pakai observasi. Kemudian ada yang pakai tes ya atau skala objektif ya, artinya bisa melalui tes kecerdasan ya, tes kepribadian, tes sikap, tes tentang nilai, tes prestasi belajar, dan lain-lain ya. Misalnya kita tes gambar, mendeskripsikan keadaan sekitar dan lain-lain, itu nanti akan dites. Namanya tes psikolog kalau di sana ya istilahnya. Kalau kalian melamar pekerjaan nanti ya, usahain kalian udah terbiasa menjawab soal-soal tes kecerdasan dan bakat ya. Misalnya tes sifatnya yang hitung-hitungan ya, kemudian menggambarkan diri kalian udah tahu kelebihan kalian apa, kekurangan kalian apa, kalian udah jelas. Sekalipun kalian menjelaskan kekurangan kalian harus punya solusi, jangan lupa. Kenapa? Misalnya pas dites, oh saya punya kelemahan, saya ini sering lupa menaruh kunci di mana, sering lupa, pelupa lah intinya gitu ya, sering lupa menaruh kunci mobil di mana misalnya. Terus ditanya, kalau misalnya dikasih amanah apa ya, kemudian kalian lupa, kalian solusinya apa? Nah, kalian bisa jawab, oh kalau saya pelupa, saya mencari solusi untuk diri saya sendiri itu misalnya saya membawa catatan kecil, misalkan saya membawa pulpen, membawa kertas kecil, catatan kecil ya, notes kecil, di situ saya tulis saya menitipkan barang di mana, saya menaruh barang di mana. Misalkan seperti itu ya, hal sederhananya kayak gitu. Atau misalnya saya sering ngantuk misalkan. Nah, tiba-tiba dia melamar sebagai posisi katakan
sebagai driver misalkan di suatu perusahaan, melamar sebagai driver, saya sering ngantuk. Nah, udah otomatis nggak bakalan diterima kan kalau dia posisinya seperti itu. Tapi kalau dia bilang saya memang mengantuk, tapi saya antisipasi sebelum itu saya minum kopi, saya bawa permen mint dan lain-lain, ya itu sah-sah aja. Gitu. Tapi harus masuk akal juga, kalian jangan asal kasih solusi gitu ya. Sebisa mungkin yang jangan menjatuhkan kalian, kalian cantumkan di CV kalian gitu. Kayak gitu ya. Itu namanya tes psikolog. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada, Bu. Silakan. Ini mau minta contoh penerapan statistika dalam forecasting. Kemudian bagaimana tingkat akurasi dari hasil forecasting tersebut, Bu? Bisa diulang? Oh, ya minta contoh penerapan statistika dalam forecasting, Bu. Oke. Kemudian bagaimana hasil dari tingkat akurasinya dari hasil forecasting tersebut? Oke, sebentar ya, saya show dulu. Oke, terlihat di teman-teman. Saya buka Google Maps ya di sini. Saya buka Google Maps, kemudian di sini contoh dari implementasi statistika untuk forecasting, misalkan ini yang udah sehari-hari yang kita lihat ya. Misalnya saya ingin memforecast perjalanan saya ya dari rumah ke kampus, misalnya sederhananya aja ya. Misalnya saya titiknya ini saya berada di Tanah Baru Depok misalnya. Saya berada di Tanah Baru Depok Jawa Barat ya. Kemudian saya mau ke BSD misalkan. Di sini BSD bagian ITTS. Nah, di sini. Nah, ini forecasting ya. Saat ini memang kita tahu kalau saya mengendarai mobil, prediksinya ini 50 menit ya, tanpa hambatan. Di sini biru semua ya, biru sama orange. Ya, orange ini berarti agak lambat, kalau biru ini kecepatannya normal ya, tanpa hambatan. Gitu. Ini salah satu contohnya. Jadi katakan kalau saya mau berangkat sekarang, aman ya, kira-kira cuma 50 menit gitu. Tapi ketika saya mau datangnya besok misalkan ya, misalnya berangkat pada, nah saya misalnya mau berangkat nanti hari apa ya, hari Minggu lah misalkan, hari Sabtu tanggal 12 Maret saya mau berangkat, sama ya, di jam 10.40 jam sekarang. Nah, di sini lebih lebih lama ya. Dikategorikan bahwa di sini 1 jam 40 menit gitu. Ya. Atau 1 jam 15 menit paling cepatnya ya, kalau pakai tol ya, Jakarta Serpong. Ini kan hari Sabtu ya. Artinya kan forecastingnya kita bikin ini hari Kamis, cuma 1-2 hari ke depan gitu. Kalau Sabtu nanti kira-kira prediksinya ya berapa jam kalau di weekend, di hari Sabtu atau Minggu, lebih macet atau lebih lengkang gitu jalanannya. Kita lebih bisa prediksi di situ. Ini salah satu implementasi statistik. Beda halnya kalau misalnya kita minta rekomendasi. Nah, ini forecasting juga nih rekomendasi. Ya, ada bisa lewat Fatmawati ya, 1 jam 15 menit.
untuk itu, atau kita bisa lewat sini ya. Di sini 1 jam 40 menit lebih hemat berapa menit ya? Lebih lama ya kalau lewat sini. Atau lebih lama lagi kalau kita lewat sini ya. Bisa 2 jam lebih kalau pakai kereta. Oh ternyata lamanya di mana. Nah ini bisa sifatnya forecasting gitu. Atau kita bisa lihat kok dari naik mobil, misalkan mobil atau pakai kereta lebih lama mana, hari Sabtu ya, yang prediksinya yang ada hanya pakai kereta misalnya tujuan kodenya itu D105, D03 misalkan gitu, ya. Nanti ini rute-rutenya yang harus dilewati misalkan ya, sini harus melewati berapa stasiun misalkan kayak gitu ya. Ini untuk hari Sabtu misalnya kan kita ini salah satu implementasi forecast. Kemudian misalnya kita mau lewat apa nih ya, kita misalnya ternyata kita mau ajak jalan-jalan teman-teman yang ada di disabilitas misalkan. Oh ternyata yang bisa diakses pakai kursi roda mana nih? Oh nanti kita bisa lihat ya. Jadi di sini ini kategori-kategori ini sebelumnya udah melakukan observasi mereka ya. Orang-orang Google ini udah pakai mobil Google ya, udah observasi entah pakai mobil Google ataupun yang lain ya tahapannya. Mereka udah bisa melihat ya di sini kendala-kendala apa yang ditemukan, kemudian pemecahan masalahnya bisa pakai alternatif apa, kendaraannya bisa tahu gitu. Kemudian nah, banyak ya di sini ya. Misalnya forecastingnya lagi, sederhananya gini deh. Kemudian ada observasi. Nah, ini implementasi. Misalnya kita ingin jadi guide seorang turis ya, misalkan, atau kita ingin berlibur ke suatu daerah yang belum kita pernah datangi. Misalnya ada yang dari Sulawesi belum pernah ke Jakarta misalkan. Nah, nanti di Jakarta dia bingung nih, kira-kira estimasi harga hotel yang bisa saya datangi dengan tempat wisata yang lebih dekat itu hotel mana ya, kemudian harganya berapa. Nah, ini kita bisa tahu di sini. Ya, di Google Maps kita tinggal klik di sini harga hotel di Jakarta misalkan. Nah, kemudian di sini udah muncul nih ya harga-harganya. Ini hotel apa misalkan yang paling dekat. Ini hotel Titanium Express ya misalkan. Nah, harganya per malam 347.000. Nah, ini udah tahu nih di sini. Ini kan sifatnya forecasting, tapi kita nggak tahu nanti mungkin di tanggal misalnya hari Sabtu lah. Ya, hari Sabtu ternyata hari pas Imlek, tanggal merah. Nah, kita pengen wisata ke Jakarta ternyata apa namanya? Kita belum tahu nih harganya berapa. Mungkin secara maps-nya ini 347.000. Tapi ketika kita datang, misalnya kita mau pembayaran tunai sampai sana ya on the spot, yaitu mungkin 347 lagi, tapi misalnya 400 sekian, tapi harganya mendekati gitu ya. Harganya nggak jauh beda dengan harga prediksi yang ada di Maps gitu. Artinya kita nggak gitu kaget lah kalau ingin menginap di hotel mana.
Misalnya, oh ternyata dia hotelnya bintang 4, oh ternyata hotelnya bintang 5, prediksi harganya per malam segini gitu. Seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, ini misalnya Hotel Kartikawan ya. Macam-macam di sini. Misalnya pakai Red Doors aja ya, bisa kelihatan di sini harga-harganya ya. Kayak gini. Nah, nanti tinggal dicek nih, periksa ketersediaan gitu. Jadi kalau kalian butuh informasi misalnya tiket hotel dan lain-lain, kalian nggak perlu install Traveloka misalkan, nggak perlu install tiket.com dulu gitu. Cukup dari Google Map, coba aja gitu. Misalnya harga hotel Santika, Premier Santika di Bintaro berapa. Nah, nanti muncul nih di sini. Muncul harga saingan-saingannya yang dekat-dekat hotel tersebut. Ada hotel A, hotel B, hotel C. Gitu. Jadi muncul deh, tinggal kita pilih sesuai budget. Ya, ini prediksi juga. Jadi artinya harga yang sekarang atau nanti misalnya kita prediksi di harga mendekati Lebaran misalkan. Nah, kira-kira berapa? Pasti nanti berubah lagi. Gitu. Nah, jadi di sini mengikuti dia. Harga weekend berapa, harga weekdays berapa. Gitu. Ya, ini ada masing-masing. Kita lihat, nggak hanya di Jakarta, tapi bisa macam-macamnya. Ada Tangerang juga bisa tereksplor. Nah, seperti ini. Tinggal ketik aja di sini misalnya harga hotel di Bali. Nah, budgetnya kita mau prediksi di sini mau berapa juta. Ya, misalnya range dari kita karena backpacker, misalkan cukup, ada nggak sih hotel yang range-nya 500.000 aja di Bali, misalkan. Nah, nanti muncul hanya harga-harga yang di bawah 500.000 harga hotelnya. Gitu. Ya. Kalau kita mau coba yang lebih eksklusif, misalnya dari 1 juta ke 2 juta. Nanti dia akan mengikuti, oh ternyata hotelnya ini rata-rata yang bintang berapa, ya, bintang 5 atau bintang 4 misalkan. Kayak gini, ini kelihatan ya. Oke, ini salah satu forecasting. Kelebihannya banyak ya kalau kita udah ngerti kayak gini-gini. Artinya kita menghemat waktu, nggak perlu datangin satu-satu hotel yang ada di sana. Ingin tahu budget berapa harganya setiap hotel, cukup pakai Google Map aja, bisa dilihat prediksi hotelnya di sekitaran tempat kita nanti yang akan kita datangi gitu ya. Misalnya saya mau di daerah Tabanan, di daerah Gianyar misalkan begini ya, atau saya mau dekat laut misalkan, dekat ini, oh ternyata saya coba di sini di Nusa Penida misalkan, oh Nusa Penida ada harga hotelnya seperti ini ya. Ada nggak di Nusa Penida yang harganya 500.000 misalkan? Kita cari. Oh ternyata ada ya. Di daerah-daerah utara di sini ya ada yang menjual harga hotel per malamnya itu di bawah 500.000 misalkan. Gitu. Tapi ya kecil ya, kubu-kubu seperti ini kayak cottage kecil aja dia punya. Gitu. Tapi memang mungkin tempat penginapannya lebih jauh dari tempat wisata yang akan kita datangi, yang dari misalnya Teletubbies Hills atau misalnya dari dari Pantai Kelincing, nah seperti itu, paling kayak gitu ya. Jadi nanti kita anak IT harus sudah ngerti cara pakai Google Maps-nya ini. Kalau minta ditolong orang, oh saya pengen tahu nih harga hotel, harga pesawat, bisa dari sini kok. Ya penerbangan kemana bisa kelihatan ya. Nah ini lebih, karena ini kan secara real time ya. Sebelumnya data-data ini nih harga 400 ya. Ini sebelumnya udah ada database-nya kalau kita bilang. Orang si operatornya ini atau operator Google udah mendapatkan informasi harga ini masing-masing hotel, kemudian dia input di dalam Google Maps,
Jadi ketika orang dia migrasi lah, sederhananya kalau input kan terlalu banyak. Dia migrasi, masukkan ke dalam aplikasi Google Maps di sini, nanti orang akan secara secara kontinu akan terlihat nih, gitu ya harga-harganya, kayak gitu. Paling itu sih ya. Ada pertanyaan Pak? Lagi Pak Ahmad Hidayat tadi ya? Oh ya, cukup Bu, terima kasih. Oke. Udah ada yang pernah nyoba seperti ini belum, teman-teman? Coba untuk prediksi harga harga hotel, harga pesawat dari Google Maps. Udah ada yang pernah coba? Belum, Bu. Baru tahu nih, Belum. Bu. Baru tahu. Iya. Pernah, Bu. Pernah. Ya, tapi cuma lihat-lihat doang tuh, Bu. Lihat-lihat doang. Pilih doang, Bu. Iya, kadang nggak sinkron tapi Bu. Semua Gitu. transparan ya tuh. Misalkan di sini gampang ya, tinggal gini aja. Kita buka Google. Misalnya di sini kita buka Maps ya, Maps Google. Ini sederhana aja. Ini Google, kemudian kita klik. Nah, ini kan masih kayak gini. Harga tiket ya. Hebat banget kalau bisa beli pesawat ya. Harga tiket pesawat Jakarta sini nggak ada ya kebetulan. Kalau seperti yang keluar hanya penjualan travel aja yang keluar ya. Misalnya rute di sini saya terlihat, oh ternyata dari Jakarta ke Bali misalkan butuh waktu di sini 1 jam 50 menit. Kita klik ya. Di sini harganya mulai dari 1.100.000 untuk penerbangannya. Misalkan gitu ya. Kita jelajahi hotel yang ada di sana apa aja. Nah, ini rekomendasinya nanti muncul. Nah, langsung muncul nih di sini harga-harga yang ada di Bali, ya. Gitu. So, di sekitar sini kita cari, misalnya kita mau yang di Tabanan, nah, diarahin ke Tabanan, gitu, ya. Ada di sini misalkan Kabupaten Tabanan. Gini, ya. Nanti misalnya mau ke Tabanan gitu ya, kayak gini. Oke. Searching produk dulu bukan layanan jasa. Oke. Atau misalnya di Google bisa sih ngejawab Alhamdulillah. Oke. Misalkan di sini misalnya produsen telur. Nanti bisa muncul nih di sini ya. Adanya di mana aja. Nah, ini kan sifatnya udah disimpan ya. Data-datanya udah besar, kemudian dimigrasi masuk ke Google Maps. Di Google Maps ini nanti disajikan berdasarkan yang data-data yang ada di Google Maps itu dipanggilnya namanya big data ya. Nah, kemudian yang seperti telur dan lain-lainnya ini adalah produk-produk yang dimigrasikan ke dalam Google Maps gitu.
ya. Oke, mungkin itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Lanjut dulu ya. Oke. Nah, di sini jenis data itu tadi ya kita udah belajar ada namanya data kualitatif sama data kuantitatif. Ya. Kalau kuantitatif berarti berdasarkan yang bisa dihitung, yang berhubungan dengan angka. Ya. Misalnya contohnya skor hasil tes itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif berarti berdasarkan bukan dengan berhubungan dengan angka, tapi memang dikategorikan berdasarkan karakteristik atau penyajian narasi data-datanya tersebut. Ya, sifatnya yang kualitasnya. Gitu. Oke. Nah, ini pengolahan data ya, ada penyusunan data, ada klasifikasi, mengelompokkan data ya. Di sini penyusunan datanya ini bisa dipertimbangkan ya. Kalau pertama udah pasti kita harus bisa memilah-milih data ya yang akan kita observasi. Kemudian kita bisa melihat datanya ini objektif atau enggak. Kalau enggak objektif, artinya nanti dia bisa data ini bias atau data ini enggak bisa dipakai. Bias ini berarti cenderung subjektif, cenderung ke hasil keputusan seseorang. Nah, itu enggak boleh. Ya, dia sebisa mungkin data ini hasilnya didapat secara objektif gitu. Kemudian kalau dikumpulkan dengan wawancara atau angket, dibedakan ya antara informasi pribadi sama misalnya dari responden yang kita temui gitu ya. Kemudian yang kedua, klasifikasi atau pengelompokan data. Di sini punya kelompok yang memang harus disesuaikan dengan permasalahan tujuan penelitian ya. Nah, kemudian setelah menyusun, kemudian diklasifikasikan, ya, dikategorikan, baru bisa nanti dianalisa, ya, dianalisis di sini. Ya, diolahnya nanti mau pakai teknik apa, kualitatif atau kuantitatif tekniknya. Gitu. Nanti kepake kalian nyusun skripsi, nanti ditanya kalian mengolah data ini secara kualitatif atau kuantitatif nih, metodenya pakai apa? Gitu. Nanti kalian bisa jawab, oh, saya secara pakai dua, kualitatif iya, kuantitatif juga ada, gitu. Itu boleh aja, gitu. Paling gitu ya. Nah, kemudian ini analisis ada sifatnya univariat sama bivariat, ya. Oke, Abdurrahman Johari, Iqmal ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian di sini univariat berarti dia sifatnya hanya mengetahui karakteristik datanya aja. Tapi kalau bivariat dia bisa dilakukan lebih dari satu variabel ya. Makanya kalau udah dua variabel dia perlu pengujian secara metode statistik. Kalau satu variabel nggak perlu melakukan pengujian ya. Tapi dia memang hanya cukup bisa ketahui dari karakteristik data itu udah mewakili gitu. Ada namanya multivariat ya, ini gabungan ya, lebih dari dua variabel. Ini teknik kualitatif ya sama kuantitatif. Tadi ya udah dijelaskan. Ini teknik pengolahannya ada deskriptif, ada namanya inferensial atau induktif ya. Kalau inferensial berarti berdasarkan korelasi regresi. Nanti kita belajar ya korelasi apa, regresi apa. Ya. Kalau matematika mungkin kalian pernah belajar ini ya, regresi. Pernah dengar nggak? Belajar regresi? Ya, sering, Bu. Saya belum, Bu. Belum. Biasanya kalau ini anak IPA muncul ya. Anak IPA dulunya SMA itu ada regresi linier, belajar korelasi, analisis faktorial gitu. Tapi kita nanti belajar di statistika ini udah menggunakan rumus-rumus yang udah ada. Ya, jadi nggak usah takut nanti rumusnya seperti apa. Oke.
Kemudian yang terakhir ada penafsiran dan penyimpulan ya. Menyimpulkan nanti di sini kita udah tahu dari pengolahan data tadi hasilnya adalah kita menemukan karya ilmiah kita atau scientific finding di sini. Jadi kita berproses berpikirnya secara induktif ya. Kemudian dilihat berdasarkan hipotesisnya. Nah, ini kriteria kesimpulan nanti sebisa mungkin hasilnya dibuat ringkas aja tapi tepat sasaran ya. Kemudian hasilnya juga harus didukung dengan data yang valid. Jangan sampai datanya nggak valid, terus kalian tulis, oh hasil ujinya ternyata kayak gini nih. Oh datanya mana? Oh datanya nggak ada. Nah, itu buat apa ada hasilnya? Jadi nggak valid. Itu nanti bisa di blacklist. Gitu. Dilihat kira-kira nih observasi saya validnya ini sampai kapan? Misalnya untuk 1 tahun ke depan masih valid atau hanya berlaku 3 hari ke depan, itu bisa aja. Ya. Direkap, jangan lupa. Kemudian kira-kira nih hasil penelitiannya ini sifatnya negatif atau positif. Kalau positif berarti dia bisa diterima, kalau negatif artinya bisa aja hasil penelitian kita ini boleh aja sah-sah ditolak, nggak apa-apa gitu. Misalnya hasil penelitian saya untuk penanganan banjir di Jakarta ternyata hasilnya negatif nih. Kenapa? Oh ternyata dari misalnya analisis banjir di Jakarta ini penanganannya orang-orang nggak mau dipindahkan ke rumah susun misalkan, atau banyak orang-orang yang nggak mau pindah dari rumah tetapnya misalkan. Artinya penanganan banjirnya ini nggak bisa diimplementasikan atau sifatnya hipotesisnya negatif, artinya ternyata orang-orang nggak mau pindah lah, intinya seperti itu. Artinya kan ini hipotesisnya nggak bisa dilanjutkan gitu. Untuk batas waktu sampai tanggal berapa yang nggak ditentuin misalnya untuk dilakukan penelitian ulang gitu sampai nanti adanya penerimaan, bisa aja. Jadi nggak harus berhubungan hasil hipotesis itu harus positif hasilnya, nggak juga, tapi bisa juga negatif. Jadi kalian tulis nanti di penelitian hasilnya di skripsi kalian, misalnya di kesimpulan ternyata cenderung seperti ini, hasil hipotesisnya cenderung lebih ke negatif gitu. Atau ada bantahan-bantahan apa kalian jelaskan di kesimpulan gitu. Kemudian menuntun dilakukannya penelitian lebih lanjut ya. Kalau memang ada penelitian lagi gitu ya. Nah, ini untuk penyajian data ya. Bentuknya tekstual atau teks ya. Ada yang bisa dalam penyajiannya itu bisa bentuk tabel. Nanti kita belajar tabel ya. Kemudian ada yang sifatnya tabel umum ya, biasa aja yang tabel yang kita biasa lihat sehari-hari. Gitu. Kalau tabel khusus biasanya misalnya ada sub-nya lagi dari tabel A, children-nya lagi, punya anaknya lagi, misalnya A.1, A.2, kayak gitu. Nah, misalnya dia ada asosiasi lagi, ada keterhubungannya lagi, gitu. Itu namanya tabel khusus. Gitu. Kalau univariate berarti satu variabel aja. Oke, ini kalau untuk yang membuat grafik ya. Di sini kita kalau membuat grafik jangan lupa judul ya. Kemudian tepat terletaknya di atas grafik. Nah, cirinya nih misalnya pakai garis horizontal atau vertikal. Koordinatnya jangan lupa untuk tahu kita garis kurvanya nanti kurvanya menaik atau menurun. Misalnya itu harus jelas gitu. Hindari kalau penyajian data itu pakai garis putus-putus. Biasanya itu nanti orang akan bingung. Kalaupun pakai garis putus-putus di bawahnya ditulis keterangan ya. Keterangannya ini kenapa gitu. Kemudian skalanya misalnya harus dilihat, kalau maps kan ketahuan ya 1 banding 10.000 meter, 1 banding 10.000 kilometer dan lain-lain. Nah, itu pakai skala gitu ya. Kemudian kalau datanya diambil dari sumber lain
Nah, tulis nih di bawah grafik atau gambarnya, oh ini sumbernya diambil dari kompas.com, harian tanggal sekian, penulisnya si ini atau sumbernya si ini gitu. Harus jelas kalau kita cantumkan grafik gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin kita break dulu Pertanyaan, Bu. ke 5. Silakan. Contoh data yang ada batas berlakunya seperti apa ya, Bu ya? Sementara dalam prinsip big data, data tersimpan dalam server untuk selamanya kan ya, Bu ya? Oke. Contoh sederhananya kalau misalnya ada batas berlakunya ya. Di sini misalkan sederhananya data gini deh, data COVID-19 aja misalnya. Data COVID saya gini deh. Oke, saya misalnya ingin tahu data Worldmeter COVID ya. Sini ada namanya website ya. Udah ada yang tahu ini belum? Worldmeters. Dari Worldometers udah ada yang tahu? Baru dengar Bu, baru lihat. Oke. Belum, Bu. Belum ya. Nah, jadi ini saya ini websitenya Worldometers. Jadi website ini difungsikan sebagai laporan data-data atau kasus ya yang terhimpun untuk menghitung jumlah dari COVID-19 ya. Nanti di sini terlihat kasusnya dalam seluruh dunia ada berapa? Ada 451 misalkan. Ya, 51 juta sekian, yang meninggal ada 6 juta, yang sudah terrecover ada 386 juta sekian. Kayak gitu. Nah, ini ada grafik-grafiknya ya. Kalau kita lihat mereka udah menyajikan data secara daily, ada yang secara linear, ada yang secara logaritmik. Kalau misalnya secara daily, artinya kalau dilihat dari kadaluarsanya berarti kita hanya melihat sampai nanti malam aja ya. Misalnya saya pengen tahu terakhir di tanggal 10 Maret 2022 case-nya berapa orang yang kena misalkan. Untuk daerah mana, misalnya daerah untuk di negara Indonesia misalkan. Bisa aja. Tapi kalau misalnya kita bukanya besok ya, bukannya 2 hari kemudian, artinya yang data sekarang udah nggak bisa jadi valid, udah bisa dikatakan kadaluarsa gitu, karena kita ingin tahu secara harian, tapi kita butuhnya misalkan di besok ya, kita munculkan datanya 3 hari lagi, nah itu belum ada dana-dana, nanti kelihatan di sini. Ya, data kematian hari ini sama kemarin udah pasti berbeda. Ya, kemarin ada 10, hari ini ada 12. Kayak gini ya. Ini kelihatan nih case-case-nya ya, negara di sini. Gini paling ya, salah satu contohnya. Jadi kalau dilihat ada kadaluarsanya ada, misalnya datanya muncul kapan? Oh, data kemarin, berarti ini hanya bisa berlaku untuk kemarin ya. Yang meninggalnya baru berapa, yang terrecover berapa ya. Yang menduduki pertama sekarang siapa? Oh, ternyata Amerika, kedua Indonesia di bagian Indonesia di nomor misalkan Indonesia peringkat 15 ya untuk yang terkena kayak gitu. Ini salah satu contohnya paling gitu ya. Oke, kita cukup membantu Pak.
Oke, kita break dulu ya. Kita break dulu 5 menit. Nanti kita lanjut di pertemuan kita ya setelah ini. Oke, mungkin dari tadi ada yang mau break, ada yang mau ke belakang, silahkan ya. Oke, Bu. Oke. Oke. Baik, Bu.
Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk tadi ada pertanyaan lagi nggak? Atau apa tadi Pak Ahmad Hidayat Oh, cukup Bu, terima kasih. sudah cukup belum? Cukup. Sejauh ini cukup, Bu. Cuman nanti kalau untuk praktek ini, Oke, kita lanjut di pertemuan 3 ya. Halo? Udah selesai breaknya? Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah Bu. Oh ya, tadi Sandy bertanya. Sandy tadi mau tanya apa? Maaf, boleh diulangin? kalau praktiknya nanti itu gimana? Soalnya kemarin saya lihat di e-learning ada Sen? topik Oh iya, sebentar. Saya lupa. Ya, gimana Yang Sandy? grup Bu, yang kelompok Bu. yang kelompok itu di e-learning. Itu Bu. Oh, yang ini. Sebentar. Oke, ini satu kelompok. Ini boleh bikin paper ya. Nanti papernya gini aja, nggak harus paper sih maksudnya. Kalian bikin kayak rangkuman ya, instalasi orange-nya itu seperti apa. Nanti kalian boleh milih ya sesuai dengan tema kalian. Ini kan karena banyak ya orangnya ya. Di sini saya bikin 5 tema. Nanti kalian boleh pilih sesuai dengan minat kalian ya. Kalian mau ambil tema yang mana. Nah, nanti penulisannya sebisa mungkin rapih ya. Di sini saya pengen tahu kalian cara bikin paper kayak gimana sih sebenarnya. Gitu. Ini kebetulan temanya di sini ada yang tata cara instalasi orange, kemudian ada data science untuk pertanian ya di sini untuk pertanian, kemudian big data untuk pemerintahan, peluang kerja data scientist di Indonesia, sama statistika bagi dunia industri itu seperti apa. Gitu. Nanti bentuknya pakai Word aja nggak apa-apa ya, pakai Microsoft Word. Kemudian kalian upload di sini atau kalian informasi ke saya ya lewat email ya, kirim datanya lewat email. Kalau nggak bisa lewat e-learning, lebih utama lewat e-learning ya, gitu. Kalian tunjukin nanti nih kalian kumpulin sebelum UTS ya. Nanti kan UTS sudah selesai, sebelum masuk ke pertemuan 8 ini udah dikumpulin sama kalian, udah kalian upload paling gitu. Jadi startingnya dari sekarang aja nggak apa-apa gitu. Nanti saya cek satu-satu, nanti paper seperti apa yang kalian buat, nanti kita review paper yang baik itu seperti apa, paling gitu ya. Gimana, keberatan nggak teman-teman? Untuk kelompoknya bebas ya Bu ya? Kelompoknya bebas Bu atau Ya, gimana? bebas. Bebas. Sebisa mungkin kalau bisa mix ya, mix prodi aja. Jadi nanti kalian bisa saling kenal. Oke Gitu. Bu. Baik, berarti itu aja mendingan dah. Kalau di sekolah takutnya ya gimana ya itu ya? Gimana aku lebih nentuin? Gitu. Susah bentar Bu. Pada milih-milih ntar jadinya.
Oke, nanti saya umumin minggu depan ya, sebelum minggu depan 2 hari lagi, ada 2 hari, hari Sabtu nanti paling terakhir saya kasih tahu ke kalian ya, pembagian nama-namanya. Oke. Oke, Bu. Saya mix aja ya, lintas prodi ya. Oke, Bu. Oke. Kemudian Tapi mengenai temanya kami yang menentukan ya Bu ya. oh gitu. Ya Bu, sesuai minat kami gitu Bu, temanya boleh kan ya Bu ya? Oke, nanti minimal kuotanya nanti kalian atur ya. Kan sih ada 5. Kalau misalnya ada 50 orang berarti kan satu tema itu ada 2 kelompok ya. Misalnya saya bikin 2 atau 3 kelompok satu temanya gitu ya. Maksimal 5 orang nanti saya buat. 3 sampai 5 orang ya. Oke. Uh, 7 orang. Oke. Di sini Pak Rahmat mau tanya apa, Pak? Halo? Pak Rahmat lagi nggak standby ya? Oke, kita lanjut dulu di pertemuan 3 ya. Oke. Slide-nya kelihatan, udah terlihat di kalian? Terlihat, Bu. Oke. Nah, di pertemuan 3 ini ya, kita belajar, ini kita kayaknya nggak sampai seluruhnya ya, kayak waktunya nggak cukup kalau untuk pertemuan 3, slide-nya banyak. Nanti kita lanjut di minggu depan. Nah, ini di pertemuan 3 ini, untuk sebaran frekuensi atau istilahnya kalau di statistika itu disebutnya distribusi frekuensi ya. Nah, nanti kita belajar contoh-contoh sebaran distribusi frekuensi. Nah, di sini statistika yang kita tahu memang ini berdasarkan ilmuwan namanya Budiarto ya, orang Indonesia. Dia pernah berstatement bahwa statistika itu kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan yang disebut ada data. Ya, bisa juga diartikan sebagai statistika sampel sini. Lebih dominannya disebut metode ilmiah ya, yang bisa digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini biasanya kalau statistika ini apa sih yang dimaksud dengan statistik ya? Kenapa sih kita perlu adanya statistik? Kapan, di mana kita bisa menggunakan statistik? Bagaimana menggunakan statistika? Kemudian prosedur apa aja yang bisa diimplementasikan di dalam statistik? Nah, di sini yang pertama memang statistika itu kenapa? Di sini karena untuk sehari-hari yang kita temui memang secara hitungan itu nggak ada yang pasti ya di sini. Tidak ada yang pasti, artinya semuanya bisa diprediksi juga gitu. Pasti kita bisa menemukan error atau kesalahan atau adanya variatif atau sifatnya fluktuasi juga ya. Kemudian kita butuh sampel ya untuk mengenerate populasi atau menggambarkan keadaan seluruhnya. Kemudian kita perlu statistik karena kita ingin memprediksi, menduga atau mengestimasi ya. Kemudian kita membutuhkan penguji hipotesa untuk melakukan eksperimen. Kemudian kita juga ingin tahu pola hubungan yang kita akan lakukan penelitian, ada nggak keterikatannya antara hubungan ini dengan hubungan nantinya akan kita kita implementasikan gitu. Kemudian
layak apa tidak nanti penelitian ini kita lanjutkan ke dalam penyajian data yang lebih besar misalnya. Kemudian kita ingin prediksi atau mengetahui yang akan datang itu seperti apa ya forecast-nya. Kemudian kita ingin mengambil kelompok informasi tertentu. Bisa juga sebagai pengambilan keputusan dalam penentuan kebijaksanaan, itu bisa juga ya. Sandy iseng banget. Ibu bapak ini panggilnya kuyang, ya Sen? Iya Bu. Nggak ada Goyang. badannya, Bu. Oke. Besok-besok saya nggak usah pakai dia lagi ya, kayaknya ya. Nah, oke. Terus di sini ingin mengidentifikasi pola atau bentuk tertentu, menganalisis standar kualitas produksi. Ini standarnya ya kalau di sini. Nah, oke di sini memang oke ini abaikan aja ya. Ini kalian baca sendiri aja deh. Ya Sen ya. Oke. Di sini komponen statistik ya. Di sini komponen statistik jangan lupa selalu nggak terlepas dari namanya data. Kemudian nanti kita lakukan data tersebut nanti teknik pengumpulan sama pengolahannya seperti apa. Dari situ kita bisa lihat kesimpulannya apa, angka-angka yang bisa kita nanti dari kesimpulan itu kita bisa terbitkan bahwa oh ternyata hasil penelitian kita ini memiliki nilai-nilai value-nya apa aja, nanti kita sebutkan di situ. Nah, di sini untuk peranan statistik ya, misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tahu berapa angka kenakalan remaja saat ini, misalnya 2022. Kira-kira lebih tinggi apa enggak dibanding 2021 misalnya. Misalnya kita ingin mengetahui tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas di 2022 lebih tinggi apa enggak nantinya dibandingkan dengan 2021 misalkan. Itu kita harus udah tahu di sini juga ya. Oke. Di sini kita juga menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ya, bikin rencana atau forecasting. Kita bisa mengatasi perubahan ya. Kemudian kita mengambil SPK ya, sistem manajemen sistem pengambilan keputusan yang lebih baik ya di sini. Statistika ini jangan lupa dia bisa dipanggil namanya menyajikan bank data ya, sebagai quality control juga, sebagai alat untuk menganalisis, juga sebagai melakukan pemecahan masalah gitu ya. Nah, di sini dalam penggunaan statistik ya, ada accounting, ada financing ya di sini. Nah, kalau misalnya accounting apa? Financing ya. Misalnya termasuk price earning ratio ya di sini. Untuk mengetahui hasil dividen ya, pembagian untuk nilai-nilai investasi bisa kelihatan juga ya. Marketing misalnya kita ingin tahu produk mana aja yang sering terjual habis di hari Minggu misalkan, itu sifatnya forecasting ya, marketing. Kalau dari sisi ekonomi misalnya kita ingin tahu perekonomian yang nanti akan datang, kira-kira kelangkaan apa aja yang akan muncul ya, misalnya kita akan melalui tahapan apa, kelangkaan minyak goreng, kelangkaan beras, dan lain-lain, itu bisa diprediksi dari data-data yang kita kumpulkan dari sekarang. Itu bisa aja, ya. Nah, di sini untuk tujuan statistik ya, bisa menjawab permasalahan ya, yang memang sebelumnya belum terbukti kebenarannya. Jadi
tujuannya kita tahu angka statistik yang kita olah, kita menjauhi sifat praduga gitu. Itu sederhananya gitu. Jadi orang akan melihat kalian itu kompeten dalam menyajikan data, kalian benar nggak ya secara rumus, secara penyajian data dan lain-lain praduga. Misalnya kira-kira nih tahun 2025 nantinya ekonomi dunia bakalan terpuruk. Nah, kita nggak bisa buktiin itu, kita baru menduga aja. Nah, itu salah, tapi kita harus punya data kenapa di 2025 prediksinya ekonomi dunia akan terpuruk. Misalkan, nantinya mungkin di 2024 terjadi peperangan antara negara ini dengan negara ini, hasilnya kacau balau, hasilnya akhirnya perekonomian, kemudian untuk dolar pun akhirnya hancur, anjlok dan lain-lain, atau misalnya macam-macam gitu ya. Bisa dilihat faktor-faktornya seperti itu. Kalau penerapan statistik di sini kita bisa lihat hampir semua bidang ya, dari pertanian, industri, psikologi, manajemen, ekonomi, kesehatan ya. Contohnya kalau statistik di pertanian apa teman-teman? Ada yang bisa? Hasil panen setiap tahunnya. Hasil panen, oke, itu bisa diprediksi ya. Kalau industri? Perhitungan untung rugi perusahaan, laba dan profit. Oke, itu bisa juga. Kalau psikologi, senang nih saya nih kalau interaktif interaktif mahasiswanya nih. Psikologi apa contohnya? Kondisi mental kejiwaan setiap pasien yang mengadakan konsultasi. Konsultasi? Kondisi mental setiap pasien. Oke, itu bisa juga. Kalau manajemen, bidang manajemen, manajerial. Contohnya apa? Ada yang bisa jawab? Pengeluaran dan pemasukan. Apa? Pengeluaran apa, Sen? Iya, jadi kalau misalkan di manajemen, kalau di statistiknya tuh kayak misalkan kita sebut dari suatu perusahaan gitu, Bu. Kayak dari suatu perusahaan ke depannya ini dilihat dari manajemennya, nanti ke tahun depannya hasilnya tuh gimana, Bu? Gitu kan, Bu. Kayak misalkan keuntungan dan kerugian dari perusahaan tersebut, Bu, misalnya. Itu gimana, Bu? Benar nggak? Oke, itu bisa juga. Contohnya misalnya kita ingin tahu manajemen komisaris yang baru sama yang lama kira-kira lebih mumpuni yang mana, itu bisa juga tuh seperti itu. Kira-kira keberhasilan si komisaris yang baru ini, direktur baru ini kira-kira lebih baik daripada direktur sebelumnya atau tidak, itu bisa juga seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau ya contohnya evaluasi hasil kerja ya, atau kita ingin tahu performance seseorang ya, kita bisa prediksi nih kandidat mana, pegawai mana yang kira-kira bisa mumpuni untuk dinaikkan promosi jabatan untuk menjadi direktur keuangan misalkan. Misalnya ada kandidat A, B, C dari beberapa divisi ya, divisi finance, legal dan lain-lain misalkan. Yang cocok di direktur keuangan kira-kira siapa misalkan. Itu bisa diprediksi. Kemudian kalau ekonomi, contohnya apa? Prediksi fluktuasi harga dalam trading forex, valuta asing, dan cryptocurrency. Contohnya itu harga dolar terhadap harga rupiah terhadap dolar untuk minggu depan seperti gimana gitu. Ya, itu bisa juga. Ya, itu bisa juga, Pak. Kemudian menghitung tingkat pengangguran, kemiskinan masyarakat bisa. Profesi HRD berhubungan erat apa tidak di statistik? Ya, berhubungan ya. Dia untuk mengetahui performance kinerja karyawannya bisa melalui aplikasi. Aplikasi ini nanti akan melihat dari sisi berapa lama dia kerja,
Ya, itu kan faktor-faktornya tuh ya, parameternya berapa lama dia kerja, terus dia pernah bikin kesalahan apa enggak, kemudian dia aktif apa enggak, sosialisasi dengan teman-teman lain dia seperti apa, hasil kerjanya seperti apa. Nah, itu bisa kelihatan gitu ya. Inflasi. Oke, inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga bisa ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari pergerakan dolar misalkan. Kita bisa dilihat dari pergerakan ada terjadinya peperangan militer dalam suatu negara atau tidak, adanya kelangkaan barang atau tidak, dan lain-lain kayak gitu ya, bisa dilihat. Kalau statistik kesehatan contohnya Jumlah penderita Mengetahui AIDS setiap harinya. oke. Meramalkan status kesehatan di masa yang akan datang. Contohnya misalnya di tahun 2022 nanti, kira-kira di bulan Desember yang terjangkit penyakit DBD berapa persen orang. Nah, itu bisa kelihatan misalnya. Gitu ya, misalnya di bulan musim hujan pastinya lebih banyak orang yang terjangkit virus penyakit ini ya, penyakit demam, penyakit DBD dibanding musim kemarau misalnya. Itu bisa diprediksi berapa persen kayak gitu ya. Ya, jadi dukun versi halal. Oke, itu salah satunya. Ini statistik manajemen, nggak jauh dari namanya administrasi perusahaan ya, nggak jauh dari administrasi perusahaan. Kemudian informasinya memang yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ditemukan di manajemen ya. Nah, jadi merencanakan program pelayanan pelanggan, menemukan alternatif penyelesaian masalah ya, mengetahui analisa tentang kepuasan pelanggan dalam periode tertentu. Nah, itu contohnya ya, dari statistika manajemen yang bisa kita terapkan gitu. Oke, mungkin minggu depan baru kita belajar terkait ruang lingkup statistik ya. Ibrahim, kenapa Ibrahim? Maksud generasi selamat dari kiamat 2012. Ramalan kiamat, Bu. Dari suku Maya. Yang ramalnya mati duluan. Mama Loren itu mah Mama Loren. Mama almarhumah. Oke, mungkin ini ya. Kita lihat. Nah, minggu depan ya insya Allah kita belajar tentang ruang lingkup statistik ya. Apa itu deskriptif, apa itu inferensial, kemudian dibagi lagi apa itu parametrik sama non-parametrik ya. Mungkin slide-nya kita cukupkan sampai sini ya. Karena ini banyak banget ya untuk yang penjelasan di sini. Ini biar satu nanti satu bundel untuk kita penjelasannya yang lebih gampang. Ini memang kelihatannya secara teori banget ya, tapi nanti kita ketemu rumus-rumus. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kita buka sesi tanya jawab aja. Untuk tugasnya itu kita harus nyari datanya dari mana, Bu? Ada clue nggak, Bu? Kan ada nih yang nggak ikut kayak data science di ITT tahu gitu. Oke, contoh kalian boleh ambil dari Wikipedia, boleh. Kalian mau cantumkan sumber berdasarkan YouTube, terus kalian narasi ulang, silahkan. Atau kalian dari artikel juga silakan, tapi jangan Kopas ya. Kalau Kopas nanti kelihatan banget, saya bisa cek ya mana kelihatan yang Kopas sama yang enggak ya. Kayak gitu. Kalaupun misalnya ada video, ada gambar, ada grafik, kalian biasain cantumkan sumbernya ya. Jangan mikir
nanti nggak ketahuan gitu. Tapi biasain dari sekarang kalau bikin paper atau bikin artikel apapun, kalau memang sumbernya ada, cantumkan sumbernya. Kalian boleh tulis misalnya di daftar pustaka, di sana ditulis, oh nih saya ambil artikel ini di tanggal segini, jam segini. Itu boleh gitu. Itu lebih valid, nanti jadi biasain juga gitu. Ya. Untuk semester awal, saya mau biasain kalian nulis paper dulu. Nanti lama-lama kalian bisa semester tengah, kalian bisa belajar nulis jurnal yang bagus. Untuk jurnal internasional seperti apa ya, bisa ke submit. Terus nanti kalian udah terbiasa, nanti skripsi udah nggak kaget gitu paling ya. Ini kan baru semester 2 ya. Belajar yang paper dulu ya. Kalau paper udah kalian kuasain, nanti bertahap kalian belajar nulis jurnal gitu ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Faiz, Monica, Rehan aman ya, Rehan ya. Pak Wirpan, Putri, Heidi. Oke. Faiz selalu nih ya pakai PP. Ini udah ya jadi apa Faiz di PP? Waduh. Awas aja ya nyebar rekrutmen PP ini. Kemarin atasnya Bu kemarin. Dia mau makir, Bu, mau makir. Tuh lihat aja, Bu. Rambutnya udah gondrong kan. Marah kepala. Udah digaji per bulan berapa Faiz? Ngumpul di base camp-nya tuh, Bu. 500.000 Bu hasil parkir. 500.000 habis sama Malak. Ya, awas aja Faiz ya, aktif di luar tapi nilainya anjlok, awas aja. Enggak Bu. No is. Ada Pak Tentara tuh is. Tak lu is. Beda itu beda. Oke, kalau ada informasi apa, misalnya izin atau apa, kalian japri ya. Apa namanya? Sebisa mungkin kalau saya nih susah sinyal Bu, saya nggak bisa upload tugas atau apa, sebisa mungkin kerjakan dari jauh-jauh hari ataupun kalian informasi ke saya mengalami gangguan nih Bu sinyal, jadi nggak bisa upload, bisa nggak saya kirim by WA? Nah silakan, itu bisa aja. Jadi saya nggak menyulitkan kalian, yang penting ada informasi ya, itu aja paling ya. Terus bisa mungkin apapun baik tugas, UTS, UAS jangan melebihi tanggal gitu. Karena kita pun sebagai dosen nanti akan mengirimkan nilai ke dikti gitu ya, harus menjelaskan oh ini tugas nilainya sekian, absensinya sekian, kayak gitu. Jadi kalau udah mepet terus ternyata nilainya udah diupload, saya pengen bantu pun susah gitu ya, kayak gitu. Oke Bu. Oke, mungkin itu aja kurang lebihnya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Aman ya? Absen, Bu. Absen gimana Bu? Otomatis. Absen udah saya capture. Yang aktif pakai on cam biasanya dapat nilai plus lebih, tapi kalau yang nggak mau on cam, saya nggak tahu dia tidur atau apa ya, atau lagi makan. On cam Bu, on cam. Ya Bu, saya on cam dulu Bu. Bagus Bu, ulang screen lagi Bu. Langsung pada on cam Bu. Iya Bu, saya on Bu, tulisan Bu. Capture ulang Bu. Saya di sini on cam Bu. Aku lagi berantakan Bu, Bu. Ulang lagi absen. Ulang lagi. Ini ulang lagi, Bu. Amanda MS Aku kayak gitu mirip-mirip Bu, Puji cuma ya. duduk-duduk doang. Ya Amanda ya. Enggak, Bu. Agnesta sehat, Agnesta. Sehat ya. Oke. Sehat, Bu. Aman Bu, aman. Coba saya lihat absensinya. Absensi sejauh ini aman sih kalian ya. Aman ya Bu, aman. Oke deh.
Oke, mungkin itu aja kurang lebihnya saya. Aman kan? Siapa Ayo Ilham? Bu, capture ulang. Bener-bener ya mahasiswa nih. Takutnya kan tadi keluar Bu. Ini rambutnya berantakan Bu, saya Bu. Alasan Gary, alasan lah. Berantakan no Bu, tadi berantakan. Gary, alasan. Alasan. Tidur Gary, tidur. Lah, Bangun tidur. fitnah nih. Terus kerimbat tuh si Gary. Nah, rambut berantakan Bu, makanya saya iketin dulu Bu. Ger, itu rambut nanti lebaran dibonding aja ya, Ger. Smoothing. Smoothing. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah partisipasi ikut kelas hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian ya ke depannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh japri, misalnya mau bertanya apa silahkan ya. Saya available dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Jam 9 saya biasanya udah tidur ya. Sampai jam 8 malam saya balas kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Thank you Bu.